Tahukah Ibu bahwa terdapat beberapa persepsi kurang tepat yang sebaiknya ditinggalkan? Apa sajakah itu? Berikut contohnya. Yang paling umum adalah gigi susu tidak perlu dijaga karena akan tergantikan. Persepsi yang kedua adalah kebiasaan menidurkan anak dengan botol dot yang berisi susu atau teh manis dalam semalaman sampai anak tertidur. Apakah persepsi tersebut benar? Yuk, kita simak penjelasan berikut. Belum penjelasan lebih lanjut, tahukah Ibu apa itu gigi sulung? Gigi sulung berasal dari bahasa Latin decidere yang berarti tanggal atau lepas. Gigi sulung terdiri dari 20 gigi. Gigi sulung akan lepas dan digantikan oleh gigi permanen. Gigi sulung berfungsi untuk menyimpan ruangan untuk gigi permanen. Gigi sulung terdiri dari 20 gigi yang bentuk dan waktu kemunculannya berbeda-beda. Yang pertama muncul atau erupsi adalah gigi insisif satu rahang bawah dan dilanjutkan oleh gigi insisif satu rahang atas. Kemudian akan muncul gigi insisif dua rahang atas dan dilanjutkan oleh gigi insisif dua rahang bawah. Kemudian akan muncul gigi geraham satu rahang atas dan gigi geraham satu rahang bawah. Lalu akan muncul gigi taring rahang atas dan gigi taring rahang bawah. Terakhir akan muncul gigi geraham dua rahang bawah dilanjutkan oleh gigi geraham dua rahang atas. Selanjutnya, ke-20 gigi tersebut akan tanggal atau eksfoliasi di usia yang berbeda pula. Misalkan untuk gigi insisif 1, yaitu gigi yang berada di paling depan dan terlihat saat tersenyum, akan muncul atau erupsi di rongga mulut pada usia 8-12 bulan. Kemudian gigi tersebut akan tanggal atau eksfoliasi pada saat anak berusia 6-7 tahun dan digantikan oleh gigi permanen. Gigi sulung memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, diantaranya memfasilitasi anak untuk mengunyah dengan benar, menjaga ruang untuk tempat gigi permanen yang akan tumbuh di kemudian hari, dan diperlukan untuk perkembangan bicara anak yang tepat. Kehilangan dini gigi sulung dapat menyebabkan masalah kekurangan ruang untuk gigi permanen yang mulai tumbuh sehingga menyebabkan gigi berjejal. Selain itu, kehilangan gigi sulung secara dini dapat menyebabkan beberapa masalah psikososial bagi anak karena masalah berbicara atau penampilan. Kemudian, kebiasaan menidurkan anak menggunakan dot sebenarnya baik atau tidak ya? Ternyata, kebiasaan menidurkan anak menggunakan dot perlu dihilangkan. Kenapa? Simak pernyataan berikut mengenai penggunaan dot dan kapan sebaiknya dihentikan. American Academy of Pediatrics atau AAP memberikan rekomendasi dan dampak penggunaan dot berdasarkan umur. Pada usia bayi sampai 6 bulan, empeng atau dot dapat membantu menenangkan anak yang rewel baik di rumah maupun saat berada di rumah sakit. Kemudian pada usia 6 bulan sampai 2 tahun, direkomendasikan untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan dot untuk mengurangi resiko otitis media atau infeksi telinga, yang salah satu penyebabnya yaitu karena kebiasaan minum susu dengan dot sambil berbaring. Terakhir, pada usia 2 tahun ke atas, penggunaan dot dapat merusak bentuk gigi anak ke depannya. Bentuk gigi anak dapat menjadi maju, terlalu mundur, maupun bengkok. Oleh karena itu, batas usia penggunaan dot pada anak maksimal sampai usia 2 tahun. Jadi, apa yang dapat orang tua lakukan? Saat usianya sekitar 6 bulan, tunjukkan cara menggunakan gelas minum kepada anak. Pada saat usianya sekitar 1 tahun, hentikan penggunaan botol oleh anak.
Jika anak terus menangis saat tidak diberikan botol, cobalah berikan gat kosong kepada anak sebagai gantinya. Anak pada akhirnya tidak tertarik lagi minum dari botol yang hanya berisi air. Orang tua bisa berhenti memberikannya minum melalui botol sama sekali. Lalu, apa akibatnya jika gigi tidak dirawat? Jika bayi atau balita mengonsumsi makanan manis atau minum susu manis, zat manis tersebut akan diubah oleh bakteri menjadi zat asam di dalam rongga mulut. Bila ia bertengger terlalu lama di atas permukaan gigi, zat manis lama-kelamaan akan merusak permukaan enamel gigi, sehingga mengakibatkan terjadinya gigi berlubang yang pada anak-anak disebut sebagai karies rampan atau karies botol susu. Lalu, karena sifatnya menyeluruh, anak biasanya akan terkena satu deret gigi, biasanya di gigi rahang atas, namun tidak menutup kemungkinan gigi rahang bawah juga terkena. Karies rampan ini seringkali menimbulkan masalah, dan masalah yang paling sering adalah sakit gigi. Rasa nyeri pada gigi akan membuat anak menjadi malas makan, sehingga dapat mempengaruhi status gizi dan pertumbuhan anak. Rasa sakit gigi juga akan mengganggu konsentrasi belajar dan mengurangi frekuensi kehadiran anak di sekolah. Dari sisi ekonomis, gigi berlubang pada anak menyebabkan biaya pengobatan yang tinggi, karena harus diobati oleh dokter gigi di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, supaya gigi dan mulut anak tetap sehat, makanan yang diberikan harus sangat diperhatikan. Coba yuk kita lihat ada apa saja pilihan makanan untuk anak. Pasti para ibu pintar di sini sudah sangat familiar kan dengan makanan-makanan tersebut. Makanan-makanan ini sangat mudah kita temui dan umumnya disukai sekali oleh anak-anak kita. Namun, apakah ibu tahu bahwa apa yang anak kita makan dapat berpengaruh juga ke kesehatan gigi mereka? Dari makanan-makanan tersebut, kira-kira yang mana ya yang baik untuk anak kita? Kita lihat sama-sama yuk. Nah, sekarang ibu pintar sudah tahu kan makanan apa saja yang baik untuk kesehatan gigi dan mulut anak kita. Nutrisi yang baik seperti pada 4 sehat 5 sempurna dibutuhkan untuk anak-anak setiap harinya agar tumbuh kembangnya baik, karena asupan nutrisi tidak hanya berpengaruh pada kesehatan badan, namun juga kesehatan gigi dan mulutnya. Berikut adalah beberapa tips dan trik untuk menjaga gigi anak tetap kuat dan sehat. Yang pertama, biasakan bila anak ingin mengemil, berikan buah dan sayuran kesukaan mereka sebagai camilan. Lalu, hindari makanan yang lengket dan kenyal, seperti permen jeli, oatmeal, atau karamel, karena hal ini dapat menyebabkan pembersihan mulut oleh air liur menjadi sulit. Apabila sudah terlanjur, pastikan anak menyikat gigi dengan baik. Yang terakhir, ajarkan anak untuk mengunyah dengan baik dan tidak mengemut makanannya. Makanan yang terlalu lama berada di rongga mulut dapat meningkatkan resiko gigi berlubang. Alat yang dapat digunakan untuk membersihkan mulut balita diantaranya sikat gigi anak, pasta gigi fluoride, dan kain kasa. Untuk sikat gigi, gunakanlah sikat gigi yang kecil dan lembut. Kemudian, gunakan pasta gigi sebesar kacang polong. Untuk kain kasa, dapat dililitkan pada jari dan gunakan kain kasa dalam keadaan lembab. Lalu, bagaimana cara menyikat gigi pada anak? Sikat gigi anak dilakukan 2 kali sehari pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Lakukan selama minimal 2 menit. Dan jangan lupa selalu dampingi anak ketika menyikat gigi. Untuk menyikat gigi, pertama, siapkan sikat gigi dan pasta gigi khusus anak yang mengandung fluoride. Ingat, pasta gigi hanya dioleskan sebesar biji kacang. Kemudian, mulai menyikat gigi menggunakan teknik horizontal, yaitu dengan meletakkan sikat gigi tegak lurus terhadap arah tumbuh gigi. Kemudian, sikat digerakkan secara horizontal ke kanan dan ke kiri. Sikat seluruh permukaan gigi dimulai dari permukaan depan gigi atas dan gigi bawah dengan tekanan lembut. Selanjutnya, sikat permukaan belakang, gigi atas, dan bawah. Lalu, sikat permukaan depan, gigi belakang pada rahang atas dan rahang bawah. Dilanjutkan dengan menyikat permukaan gigi pada gigi rahang atas. Dan permukaan gigi pada gigi rahang bawah.
Setelah seluruh permukaan bersih, kumur pelan-pelan menggunakan air. Hindari berkumur berlebihan agar kandungan fluoride dari pasta gigi tetap bertahan di rongga mulut anak. Sekian untuk video edukasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.